Aduh. saya sebenarnya nggak begitu tahu ya yang disita apa aja. Makanya saya lihat dari tempat saya sih cuman bagaimana untuk berikutnya saya ngambil. Dokumen apa Pak? Nggak tahu saya. Cuma di yang tahu itu sih yang real ya. Beberapa dokumen hasil audit yang saya tahu di tempat saya terus diambil. Cuman detailnya saya lupa karena kebanyakan dokumen apa yang bisa di meja saya. Jadi kalau komputer tidak diambil sih. Jadi saya berharap komputer saya diambil dan saya bisa beli baru. Kalau yang tempat lain saya nggak tahu. Saya nggak tahu di lantai 3 yang terjadi di gedung Cipta Karya apa yang terjadi di gedung Budaya Air saya bisa. Di sini saya juga ikut terkejut karena pada saat kita kemarin ada acara kan saya dikasih tahu kalau Jaksa Agung dan ingin melakukan pendalaman beberapa kasus. Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah sudah ada ranahnya penegak hukum, jadi saya nggak mau terlalu terlibat jauh. Saya minta izin untuk masuk ke ruangan. Saya kemudian lapor ke Pak Presiden dan saya mengatakan Pak Presiden, saya izin kasih keleluasaan bagi penyidik masuk pada ruangan siapapun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih lah. Nantinya memang saya salah ya saya salah. Jadi maksudnya agak sedikit lama karena kebetulan Pak Presiden kemarin tugas bagi kita dari Jakarta. Nanti kalau support dan langsung berikan persetujuan. Pak, ada laporan dari masing-masing UNER nggak Pak yang kayak CK dan SDA, barang apa saja yang dibawa? Oh, ada laporan. Jangan kan? Ruangan kerja Bapak sama ruangan kerja Buamen beda nggak Pak? Ruangan kerja Bapak dan ruangan kerja Buamen udah digeledah. Artinya seperti itu. Oh iya, jadi segini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian. Karena saya juga yakin bahwa seluruh jajaran di Kementerian juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik aja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh aja. Tapi kan mungkin karena mau masuk ke ranahnya menteri, itu kan salah satu kementerian presiden mungkin penyidikan nggak aktif, mungkin saya harus izin khusus. Pada saat ini menyampaikan kalau proyek yang disediakan dugaan korupsi pembangunan ini Pak Pendopo di Kementerian PUPR, apakah benar dia nilainya 100 miliar? Saya kemarin sengaja nggak ini sih, saya kemarin itu sengaja nggak mau nanya detail karena saya nggak mau terlibat urusan lebih detail apa sih yang mereka ini kan. Sengaja saya nggak mau ikut campur kepada ranahnya sudah penjelasannya penegakan hukum. Bisa jadi nggak cuma di Pendopo, karena kan mereka sering mana-mana. Ruangan saya dibuka, kemudian mereka juga saya dengar ke sumber daya air, jadi ya makanya saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah memang hanya masalah Pendopo atau ada yang lain, tapi yang pasti bapak-bapak kemarin itu datang ke semua tempat di gedung Tambayan, di gedung Cipta Karya, dan di gedung sumber daya air ya. Pak, Bapak tadi kan sampaikan Pak bahwa semua gedung ya, apa nanti merambat juga ke Bina Marga atau ke yang lain Pak, ke UNER-UNER lainnya, gedung UNER lain. Itu kan itu menurut saya pribadi ya, karena ini sudah ranahnya sudah masuk ke arah penegakan hukum, sudah kita pasarkan di kita. Jadi kan begini, selama ini kan saya selalu dipercaya sama Bapak ini, saya diketawain terus. Auditor doang Pak, tapi nggak pernah ada yang ke penegakan hukum. Saya ada penegakan hukum, saya dimarahin lagi. Jadi menurut saya sudah lah, ini kan sudah penegakan hukum, sudah lah. Biarlah yang di teman-teman di penegakan hukum yang melakukan itu.
nanti pasti akan ada press release lebih detail, ada waktunya lah. Pak, tadi kan katanya Bapak tadi udah lapor ke Pak Presiden, respon Pak Presiden apa Pak? Ya boleh. Kasih izin. Saya cuma mau izin ke beliau. Pak, saya izin mau ngasih akses kepada seluruh pendidik untuk masuk semua ruangan di universitas ini, termasuk ruangan MTB. Boleh? Semalam yang dibawa tadi adalah 2 komputer, kemudian ada satu lagi Oke. kemudian ada beberapa handphone, dan satu bundle hasil audit Ya. dari proyek pengerjaan 2023-2024. Baik, lu lebih tahu tanya ke saya. Saya lebih tahu. Saya kemarin tuh sakit, belum saya sakit. Stres saya. Enggak, saya nggak tahu. Benar-benar saya nggak tahu. Saya juga nggak ada laporan, dia harusnya laporan karo umum, dia harus lapor saya nih. Put, lu tuh diem aja, lu lapor gua, kemarin tuh apa yang dibawa? Ini pelanggaran nih. Dia nggak lapor, dia harusnya dia lapor saya apa yang dibawa, listnya apa? Boleh Pak sekalian Pelanggaran satu orang ini. Kalian Pak, sekalian dipaparin. bagian di bawah. Nggak tahu dia belum punya listnya. Kan dia nggak punya listnya. Tuh, aduh. Itulah kualitas orang PU. Mohon maaf. Kayaknya sih ya ada orang tertentu yang punya, pada dia itu kepala biro, harusnya dia punya listnya. Harusnya. Itu nggak bisa loh bawa badan kepada staf itu. Ada kepala bironya. Ngapain lu ada di sini gitu? Perkaranya. Jadi saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu apa yang dibawa. Cuman kalau dari ruangan saya ada beberapa dokumen saya lihat. Karena saya lihat dari ruangan saya sendiri tadi pagi saya datang, saya cek loh, nama komputernya nggak dibawa, saya kecewa malah. Duh, nama komputernya saya baru dibawa, tahu nggak? Pak, setelah kejadian ini nantinya apakah akan ada audit internal Pak? Dan apa langkah Bapak ke depannya setelah adanya penggeledahan ini? Audit internal kan sedang ongoing ya, jadi belum selesai. Yang terkait dua dirjen itu belum selesai, sedang ongoing. Kalau yang kemarin dari para teman-teman rapat penegak hukum ya saya nggak bisa campur lagi lah. Kalau dia butuh apa kita kasih gitu Pak. Itu Mas. Pak, sejauh ini bagaimana Pak memastikan untuk transparansi dan akuntabilitas APBN Pak di Kementerian PU Pak? Mengingat ada kasus-kasus hukum yang menimpa di PU. Sebenarnya selama ini kita sudah punya sistem, cuman memang sistem ini sudah kita perbaiki dari waktu ke waktu, kita update dengan segala macam software yang ada di dunia, sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun Transparansi. dan efektivitas, tapi juga kita bermanfaatan kepada masyarakat. Jadi yang selalu disusulkan Pak Presiden pada kami ₹1 yang dipakai untuk membangun sesuatu itu harus memberikan manfaat 10-20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Itu yang harus kita jaga dari ini. Apakah sudah diskusi dengan Menteri sebelumnya juga Pak? Soal Terkait daripada penggeledahan ini. Ini kan APBN 2023-2024 zamannya Pak Jokowi ya. Menteri sebelumnya apakah sudah ada diskusi internal? suara. Ini 2023 saya nggak tahu malah. Ya, saya benar-benar nggak tahu, sumpah enggak ya. Nyawa dulu Solo saya nggak tahu. Saya kira saya bohong, nggak tahu. Iya, saya pikir nggak perlu diskusi lah, perlu diskusi lagi. Ya, soalnya barang ini sudah nyebrang ke tempat lain, Bu. Jadi bukan di ranahnya kami. Kalau nanti saya melakukan suatu pergerakan itu dikirain obstruction of justice. Tapi sudahlah, kan semuanya sudah kejadian, sudahlah, kita ngobrol yang lain lah. Pak, kemarin ada terlibat Presiden ya Pak ya? Apakah Bapak sudah mengobrol lebih intim kepada Presiden terkait adanya efisiensi 12,7 triliun itu Pak? Yang kemarin? Yes. Oh enggak, kemarin kan terlibat secara normal ya, secara keseluruhan ya. Tapi gini loh, saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini, jadi saya nggak pernah takut ya. Ya maksud saya, ya pasti Pak Presiden itu melakukan efisiensi pasti ada sebabnya, gitu kan. Nanti kalau ya sama dari kemarin kan saya mengatakan sebagai pembantu umum, kalau saya disuruh kerja, ya pasti kalau misalnya saya nggak ada duit, saya bisa kerja. Itu aja. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya, itu bisa dikerjakan dengan mudah. Memang ada masalah
dengan desain kan kemudian kan tadi dipotong, saya ternyata mendadak disuruh, saya mesti minta kan ini belum ada perencanaan, makanya kemudian banyak yang pekerjaan yang harus multi years kan. Jadi enggak, saya nggak pernah mau Berarti tidak akan ada dari PU sendiri, Bapak sebagai menterinya tidak akan ada obrolan ke Pak Presiden atau Pak Purbaya untuk mencoba menekan efisiensi ini, Pak. Kan 12,7 nih, Pak. Ini kan lumayan besar ya, Pak, untuk infrastruktur berbasis besar kan juga karena sangat besar lah. Nah, ini apakah ada keinginan dari Bapak sendiri untuk supaya negosiasi untuk gitu, Pak? negosiasi? Oh, negosiasi enggak, saya nggak pengen negosiasi. Itu apa negosiasi? Kalau tadi terkait infrastruktur berbasis masyarakat, dirjen-dirjen ini karena itu dirjen-dirjen ini jagoan semua nih. Dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat. Karena bagaimanapun harus kita akui dalam kondisi ekonomi seperti hari ini, infrastruktur berbasis masyarakat itulah yang bisa kemudian sedikit memberikan cerah kepada masyarakat. Jadi di bawah ya terutama. Jadi itu tetap akan kita lakukan. Tapi nggak mas, saya nggak ada rencana untuk ketemu Pak Purbaya atau enggak. Sudah cukup Pak, kita sudah punya pengalaman 2025, aman bos, aman.